Pernahkah kita berdoa tapi rezeki masih terasa sempit? Sudah bekerja keras, sudah berusaha, sudah berdoa, tapi hati tetap gelisah. Bisa jadi bukan doanya yang kurang, tapi hati kita yang belum tenang saat berdoa. Malam ini, mari kita belajar doa rezeki yang menenangkan jiwa. Karena Allah bukan hanya memberi rezeki, tapi juga memberi ketenangan saat menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki bukan hanya soal uang. Rezeki adalah ketenangan, rezeki adalah kesehatan, rezeki adalah keluarga yang rukun, dan rezeki adalah hati yang merasa cukup. Namun hari ini, banyak orang kaya harta, tapi miskin ketenangan. Maka malam ini, kita tidak hanya membahas doa meminta rezeki, tapi doa yang membuat hati lapang menerima rezeki Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak ada satu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya." Al-Quran Surat Hud ayat 6. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di menjelaskan maksud ayat ini. Semua yang merayap di muka bumi berupa manusia, binatang darat atau laut, maka Allah telah menjamin rezeki dan makanan mereka. Rezeki mereka telah menjadi kewajiban Allah. Dan Allah mengetahui tempat berdiam diri binatang-binatang ini, yaitu rumah tempat tinggalnya dan perlindungannya. Dan mengetahui tempat penyimpanannya, yaitu tempat di mana ia berpindah kepadanya pada waktu pulang perginya dan kondisi-kondisi tertentunya. Semuanya, seluruh perincian tentang keadaannya, tertulis dalam kitab yang nyata, yakni Lauh Mahfuz, yang meliputi seluruh peristiwa yang terjadi di langit dan bumi. Semuanya diliputi oleh ilmu Allah, dicatat oleh penanya, berlaku padanya kehendaknya, dan dicukupi olehnya rizkinya. Hendaknya manusia tetap tenang kepada jaminan Allah yang menjamin rizkinya dan yang ilmunya meliputi zat dan sifat-sifatnya. Hendaklah hamba-hamba Allah mengimani seluruhnya itu. Saudaraku, rezeki kita tidak pernah tertukar. Tidak mungkin milik kita diambil orang lain, dan tidak mungkin milik orang lain jatuh kepada kita, kecuali dengan izin Allah. Masalahnya bukan Allah pelit, tapi seringkali hati kita terlalu sempit. Bahasan pertama, mengapa rezeki terasa seret? Ada orang yang bertanya, "Ustaz, kenapa saya sudah rajin berdoa tapi rezeki belum lapang?" Jawabannya sederhana tapi dalam. Karena doa bukan hanya permintaan. Doa adalah ibadah dan kepasrahan. Kadang Allah menunda bukan karena tidak sayang, tapi karena Dia sedang membersihkan hati kita dari rasa tergesa-gesa. Bahasan kedua, doa rezeki yang menenangkan. Mari kita resapi doa ini perlahan. Allahumma gfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal hingga aku terhindar dari yang haram, dan cukupkan aku dengan karuniamu hingga aku tidak bergantung kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3563. Hadis ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa ada seorang budak mukatab, yaitu budak yang berjanji akan memerdekakan diri dengan membayar sejumlah uang, datang kepadanya dan berkata,
Aku tidak mampu menebus diriku, maka bantulah aku. Ali berkata, maukah kamu aku ajarkan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Jika kamu memiliki utang sebesar gunung, Allah akan melunasinya untukmu. Kemudian Ali mengajarkan doa ini kepadanya. Saudaraku, hadis ini mengandung beberapa makna yang sangat dalam. Pertama, prioritas doa. Hadis ini menunjukkan bahwa pertolongan utama saat menghadapi kesulitan seperti utang adalah dengan memohon langsung kepada Allah melalui doa, bukan hanya mengandalkan bantuan materi semata. Kedua, kandungan doa. 1. Cukupkan aku dengan yang halal dari yang haram. Memohon agar rezeki yang diperoleh selalu halal dan terhindar dari yang haram, menghindari sumber rezeki yang tidak berkah. 2. Kayakan aku dengan karuniamu dari selainmu. Memohon agar kekayaan datang dari karunia Allah, sehingga tidak perlu bergantung dan meminta kepada selainnya, membangun kemandirian spiritual. Ketiga, konsep tawakal. Mengajarkan prinsip tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah dengan disertai usaha, di mana doa adalah bagian penting dari usaha tersebut. Keempat, solusi hakiki. Doa ini adalah solusi hakiki yang sebenarnya untuk melunasi utang, seberat apapun. Karena mengandalkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kekuatan manusia. Ini bukan sekadar doa minta banyak, tapi doa minta cukup dan tenang. Bahasan ketiga, rezeki dan husnuzan. Saudaraku, rezeki akan terasa luas jika hati kita penuh husnuzan, berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang Allah beri hari ini, itulah yang terbaik untuk iman kita saat ini. Jika Allah memberi sedikit, itu untuk menjaga kita. Jika Allah memberi banyak, itu untuk menguji kita. Sebagai penutup, saudaraku, saya sampaikan, berdoalah bukan hanya agar rezeki bertambah, tapi agar hati kita ridha. Karena orang yang paling kaya bukan yang paling banyak punya, tapi yang paling tenang saat menerima. Semoga Allah lapangkan rezeki kita, menenangkan hati kita, dan menjadikan doa-doa kita sebagai sebab turunnya keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan subscribe agar kita terus bersama di jalan kebaikan. Jika bermanfaat, biarkan kebaikan ini mengalir melalui dirimu.